Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Akbar SPD MPD, salah satu dosen pada perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Program Studi Teknik Elektro. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya menerapkan pengajaran sistem delivery, interaction, dan assessment atau biasa disebut DAE. Di mana gambaran delivery dan instruction merupakan perkuliahan tatap muka, dosen memberikan ceramah diikuti dengan sesi diskusi. Kemudian dosen menyajikan studi kasus yang relevan untuk menunjukkan aplikasi praktis dari teori yang telah diajarkan. Mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam analisis studi atau mengerjakan tugas dan proyek. Kemudian dilanjutkan dengan assessment atau penilaian, yaitu proses untuk mengevaluasi dan mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah. Penilaian ini dilakukan melalui berbagai metode dan alat untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai dan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa tentang kemajuan mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Elektro, yaitu mata kuliah Arsitektur Komputer. Secara detail, mata kuliah arsitektur komputer ini merupakan mata kuliah yang wajib harus diprogram oleh mahasiswa dengan kode mata kuliah ARS 33. Untuk bobot mata kuliah ini sebesar 3 SKS dan mata kuliah ini diprogram serta diajarkan di semester 3. Mata kuliah ini mengajarkan tentang arsitektur dan organisasi komputer modern secara komprehensif dengan menekankan konsep dasar sistem komputer meliputi sistem bus, memori internal dan eksternal, serta input ataupun output. Selanjutnya, mata kuliah ini mempelajari peran utama masing-masing komponen penyusun komputasi seperti aritmatika, set instruction, struktur dan fungsi CPU, dan operasi control unit. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah meliputi unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pada unsur sikap, ada satu, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Pada keterampilan umum, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja, baik itu menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan algoritma metode berbasis komputer. Yang kelima, mampu menguasai teori dan mengaplikasikan ilmu teknik dan rekayasa teknologi. Kemudian untuk keterampilan khusus, yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan matematik, ilmu pengetahuan alam atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. Yang kedua, kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Untuk aspek pengetahuan ada dua. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan penggunaan berbagai algoritma metode
untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjabarkan arsitektur dan organisasi dari prosesor atau CPU pada suatu komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan arsitektur dan organisasi dari sistem komputer. Kemudian turunan dari CPMK menjadi sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi fungsi dari sistem komputer dan sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan komponen-komponen sistem komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan operasi aritmatika dan logika. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip kerja sistem memori dalam komputer. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan proses kerja CPU. Kemudian mahasiswa mampu memahami cara kerja input dan DMA dalam komputer, serta mahasiswa mampu memahami prinsip kerja struktur interkoneksi komputer. Selanjutnya, mahasiswa memahami konsep dan fungsi pipeline. Dan yang selanjutnya lagi, mahasiswa nanti mampu memahami konsep multiprosesor dan parallel processing. Dan yang terakhir adalah mahasiswa nantinya mampu menganalisa penerapan konsep arsitektur komputer dengan studi kasus Intel 8085 dan Intel 8086 mikroprosesor. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan yaitu hybrid, secara online melalui daring menggunakan e-learning dengan menggunakan Edlink. Kemudian yang kedua adalah offline atau luring secara tatap muka. Metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa yang pertama adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, untuk penugasan berupa kuis, serta tugas dan pembelajaran berbasis masalah. Baik, untuk proses pengajaran yang akan saya paparkan, yaitu pada pertemuan keempat, yakni sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip kerja sistem memori dalam komputer. Pada materi jenis-jenis memori dalam sistem komputer. Kemudian bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik, tanya jawab, diskusi, kuis, dan pembelajaran berbasis masalah, dan pemberian tugas makalah. Yang terakhir adalah bentuk penilaian. Ada dua kriteria, yaitu penilaian kognitif, penilaian karakter, dan juga bentuk penilaian ini berbasis aktivitas, partisipasi, kuis, kemudian tugas makalah, dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pembelajaran yang akan saya lakukan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan mahasiswa, bapak-bapak sekalian. Tentunya pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena masih diberikan nikmat kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya, yaitu perkuliahan, khususnya mata kuliah arsitektur komputer. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk pembahasan di materi jenis-jenis memori dalam sistem komputer, tentunya saya secara pribadi dan juga kita semua teman-teman, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bernilai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman semua, hari ini sehat? Sehat. Ya, ada temannya yang sakit? Tidak ada ya. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan hingga perkuliahan ini berakhir.
Teman-teman semua ya, untuk pertemuan kita yang keempat ini membahas mengenai jenis-jenis memori dalam sistem komputer, tentunya ada yang harus kita capai ya. Harapannya nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip kerja sistem memori dalam komputer. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ini untuk memenuhi CPMK ya. Jadi capaian pembelajaran kita. Harapannya nanti teman-teman bisa mengidentifikasi ataupun menjelaskan bagaimana prinsip kerja sistem memori dalam komputer. Teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, sebelum Bapak masuk ke materi yang lebih inti yaitu memori, mungkin ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih ingat? Masih ya, kira-kira siapa ya? Coba Mardian, apa materi kita di pekan lalu Mardian? Untuk materi minggu lalu yaitu tentang konsep komponen komputer, penghitungan dengan operasi aritmatika. Baik, terima kasih luar biasa ya Mardian ya. Tepuk tangan dulu buat Mardian. Ya, terima kasih Mardian sudah mengingatkan kembali materi kita di pekan yang lalu. Jadi untuk memori hari ini ya, kira-kira dari materi yang akan kita bahas, mungkin atau dari teman-teman ini ada yang punya gambaran apa itu memori? Ini Mas, siapa namanya Mas? Rifki ya? Ya, kira-kira seperti apa Rifki? Oke, jadi memori itu sendiri adalah media atau perangkat dalam komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Untuk memori sendiri dibagi menjadi dua Pak, yaitu ROM atau read only memory dan RAM yaitu random access memory Pak. Terima kasih ya Mas Rifki, luar biasa ya Mas Rifki ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Mas Rifki bahwa apa sih itu memori ya? What is memory? Ya, jadi memori ini adalah media penyimpan data pada komputer. Memori ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama adalah ROM, yakni read only memory, dan juga RAM, random access memory. Pada dasarnya ROM ini adalah memori yang bisa dibaca ya, kemudian tidak bisa diubah atau dihapus. Dan data yang hilang walaupun tidak ada aliran listrik ini artinya bahwa untuk ROM, kalau komputer Anda atau laptop Anda mati, maka ROM ini tidak aktif ya, tidak bekerja. Nah, bedanya dengan RAM yaitu random access memory, walaupun laptop atau PC Anda mati, masih bisa kita melihat datanya. Jadi data yang tersimpan di RAM masih ada. Ya, misalnya kita pindahkan ke laptop atau PC yang lain. Nah, ada 4 jenis ROM yang kita ketahui dalam penggunaan komputer. Yang pertama PROM, Programmable ROM, kemudian RPROM, Reprogrammable ROM, kemudian EPROM, dan yang terakhir EPROM, Electrically Erasable Program ROM. Jadi ada 4 jenis ROM yang kita akan dalami bersama. Yang pertama adalah PROM atau Programmable ROM, yaitu ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh ya 1 kali perubahan, setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Jadi cukup sekali kita program, selebihnya tidak bisa lagi kita gunakan. Nah, itu untuk PROM. Kemudian jenis yang kedua adalah RPROM, yaitu Reprogrammable ROM. Untuk PROM ini merupakan perkembangan dari versi PROM, di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan dari yang PROM tadi ya, yang tadinya hanya 1 kali, kemudian ini bisa berulang kali. Nah, itu untuk jenis yang kedua. Kira-kira sejauh ini sebelum Bapak lanjut, ada yang mau bertanya? Ya, ini Dani ya. Oke, saya mau bertanya Pak, apakah ROM atau read only memory bisa di-upgrade atau tidak Pak
Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi betul yang ditanyakan, ini luar biasa pertanyaannya untuk menambah wawasan kita bahwa apakah bisa di-upgrade ya? Jadi sangat bisa sekali untuk di-upgrade. Kenapa? Contohnya tadi, ketika menggunakan jenis yang pertama, P-Room, itu hanya satu kali perubahan. Tapi kalau kita mau menggunakan yang RP-Room, itu bisa berulang kali, ya. Jadi di-upgrade dalam artian bukan hanya sekedar satu kali penggunaan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan ada lagi yang bertanya untuk menambah wawasan kita ya. Saya lanjut dulu materinya. Kemudian jenis-jenis ROM, ya ROM yang ketiga adalah EEPROM, Erasable Program ROM. Nah, untuk EEPROM ini merupakan random access memory ya, ROM yang dapat kita hapus dan program kembali. Jadi bisa dihapus dan program kembali, tapi cara penghapusannya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Nah, itu perkembangan yang ada berkaitan dengan ROM. Untuk jenis yang keempat mengenai EEPROM adalah Electrically Erasable Program ROM. Jadi untuk EEPROM ini ya, ini perkembangan mutakhir dari ROM di mana kita dapat mengubah dan menghapus program ROM dengan menggunakan teknik elektrik. Bahkan EEPROM ini merupakan jenis yang paling banyak kita gunakan saat ini. Jadi untuk jenis yang keempat inilah yang terakhir pengembangannya dari jenis-jenis ROM. Nah, mungkin saja dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa ya, kira-kira untuk penggunaan EEPROM ini mungkin ada yang menggunakan di rumahnya? Tidak ada? Ada? Siapa ya? Oh, Mas Chandra ya? Coba Mas Chandra. Untuk EEPROM yang digunakan tuh UV EEPROM dan EEPROM OTP, Pak. Yang dipakai di rumahnya ya. Jadi ada dua jenis ya. Dua tipe. Jadi betul untuk yang saat ini memang yang sering kita jumpai dua jenis itu ya. Baik teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Untuk materi yang berikutnya tentunya pada kesempatan kali ini yang menjadi capaian yang kedua yaitu penjelasan tentang sistem kerja ROM. Nah, kalau tadi itu adalah jenis-jenis ROM. Jadi jenis-jenis ROM itu ada 4, kemudian kita mencoba bagaimana mengetahui sistem kerja dari setiap ROM. Nah, ini ada 6 poin yang akan kita dalami mengenai prinsip penjelasan tentang sistem kerja ROM. Baik, Bapak ini mau mungkin dari penjelasan saya ya, terlalu banyak ya sebelum kita jauh. Nah, kira-kira ada lagi yang mau bertanya dari materi yang kita bahas? Mas Dikri aja dulu ya. Ya, kita coba Mas Dikri. Saya mau bertanya Pak, dari keempat jenis ROM yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada jenis ROM yang lain yang masih bisa digunakan Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Dikri ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah masih ada 4 jenis ROM yang kita gunakan selain dari yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau untuk jenis ROM ya hanya ada 4. Akan tetapi setiap jenis ROM itu kalau tipe ya atau memiliki spesifikasi yang berbeda itu ada ya. Nah, tentu kalau dari segi fungsi sama saja. Nah, tapi kalau yang kita gunakan hingga hari ini bahkan dari pengembangan yang ada hanya 4 jenis ROM ya. Baik, mungkin kita coba merefleksikan diri dulu ya untuk mengingat materi-materi yang sudah kita sampaikan ya. Nah, kita coba kuis dulu ya, sembari Bapak mengambil penilaian untuk hari ini. Nah, jadi kita sudah pernah kuis minggu lalu ya. Ya, sudah pernah kuis minggu lalu, ini kuis kita yang kedua. Jadi kalau kuis yang kedua ini, untuk cara kerjanya adalah jawablah pertanyaan pilihan ganda dan esai. Ya ini sangat mudah ya, saya kira Zaki sama
Wahyu, ya ini luar biasa, pasti sudah ingat semuanya. Coba ini silakan dicatat dulu teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa. Dicatat dulu pertanyaannya dan dijawab ya. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Kalau pertanyaan pertama ini, manakah room ya yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh 1 kali perubahan, setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Nah, ini ada pilihannya, ada A, ada B dan C. Ya, silakan dicatat dulu ya. Bagaimana, sudah? Sudah ya? Kemudian ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini silakan dicatat pertanyaan berikutnya. Wah, luar biasa ini, cepat semua menulisnya. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga, ya ini terakhir ya. Jadi untuk merefleksi atau mencoba apakah materi yang kita sampaikan ini bisa Anda pahami atau tidak, begitu ya. Nah, ini soal nomor 3 adalah esai. Oke, baik. Coba kita ini, kalau sudah dijawab, langsung dijawab saja esainya. Ditukar ke temannya biar nanti temannya yang nilai. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, Bapak mencoba untuk kita menjawab bersama kuisnya. Jadi silakan dinilai jawaban temannya ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, ada yang mau menjawab? Siapa? Kariman ya? Ya, coba dijawab pertanyaan yang nomor 1. Apa jawabannya, Kariman? Jawaban kuis 2 nomor 1 yaitu C, Pak. Prokma beli ROM. Iya. Jadi programmable room ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Kariman ya. Betul ya jawabannya? Betul ya? Iya, terima kasih Kariman ya. Ini memang bahasanya agak luar biasa ini Kariman ya. Ya, kalau nomor 2 kira-kira siapa yang menjawab nih? Siapa dari sini? Kita kasih kesempatan di sini dulu ya. Di sini tadi sudah 2. Coba siapa, Zaki? Baik, saya akan menjawab kuis 2 nomor 2, yaitu jawabannya B, IPROM. Iya, Pak. Ya, tepuk tangan dulu buat Zaki ya. Ya. Saya kira Zaki ini bisa bahasa Bontang juga ya, ternyata dia tahu IPROM. IPROM jawabannya ya. Ya, silakan dicatat dulu jawaban dari teman-temannya semua. Ya, nanti diberi nilai ya, nanti kita kumpulkan. Nah, yang terakhir ini ya, ini luar biasa yang terakhir. Saya rasa pertanyaan esai mungkin bisa dijelaskan ya. Kira-kira siapa yang mau jawab nomor 3 ini? Siapa? Ini. Kita kasih kesempatan di sini ya. Coba Mas. Jadi EEPROM atau Electrically Erasable Program ROM adalah ROM di mana kita dapat mengubah dan menghapus program ROM dengan menggunakan teknik elektrik, Pak. Luar biasa ini, terima kasih ya. Siapa namanya? Bayu ya, Mas Bayu. Tepuk tangan dulu buat Bayu nih. Ya, jadi itu tadi jawaban-jawaban yang menjadi kuis. Ternyata materi kita tidak Anda lupakan ya. Terima kasih banyak karena teman-teman bisa menguasai khususnya materi pada pagi hari ini, di mana pembahasan kita adalah memori. Tentunya sebelum kita mengakhiri perkuliahan di pertemuan yang keempat ini, mungkin ada satu orang yang bisa memberikan kesimpulan ya, atau memberikan mengulang kembali materi yang sudah kita bahas. Siapa yang mau? Luar biasa ya, terima kasih nih. Kita kasih kesempatan di sini lagi ya. Ini coba Mas. Ya, berdiri Mas. Jadi pada pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa pada arsitektur komputer pada mata kuliah kali ini ada beberapa hal yang sudah kita bahas, yaitu adalah RAM dan ROM, di mana RAM dan ROM ini berfungsi sebagai penyimpan dan pembaca sebuah data. Lalu di sini memori terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Programmable ROM atau PIPROM,
Lalu kedua ada RP-ROM, Reprogrammable ROM. Lalu kemudian ada EEPROM, Erasable Program ROM. Lalu ada EEPROM, Electrical Erasable Program ROM. Di mana PROM sendiri adalah ROM yang dapat kita program kembali dan hanya boleh satu kali perubahan. Lalu RP-PROM, perkembangan dari PROM yang dapat kita ubah berulang kali sesuai dengan keinginan kita. Lalu di mana ada EEPROM, ROM yang dapat kita hapus dan kita program kembali dengan menggunakan ultraviolet. Lalu EEPROM adalah perkembangan mutakhir dari ROM di mana kita dapat mengubah dan menghapus program ROM dengan teknik elektrikal, dan jenis ROM ini yang paling banyak kita gunakan saat ini. Lalu kemudian sistem kerja dari ROM ini yaitu penyimpan data yang tidak volatil, proses penulisan data ke ROM, pembacaan data, kecepatan akses, penggunaan dalam komputer, keamanan dan keandalannya. Lalu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya simpulkan, yaitu apakah ROM dapat di-upgrade? Ya, di sini ROM dapat kita upgrade. Seperti tipe yang kedua tadi. Lalu pertanyaan kedua adalah apakah tipe EEPROM yang sering kita gunakan? Jadi ada dua jenis yang tadi dijawab sama Mas Chandra, yaitu ada UV EEPROM dan EEPROM OTP. Lalu yang terakhir adalah apakah jenis-jenis EEPROM tidak ada jenis yang lain? Jadi jenis yang lain itu tidak ada, tetapi kita memiliki banyak tipe dari ROM tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Luar biasa ya, terima kasih banyak. Siapa lagi namanya Mas? Aldi ya, Mas Aldi. Tepuk tangan dulu buat Mas Aldi nih. Ya. Jadi penjelasan yang sangat luar biasa. Tadi ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Kuisnya juga terjawab dengan baik. Lalu kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Aldi, ya terima kasih banyak atas kesimpulannya, sangat luar biasa apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terakhir dari Bapak ya, ini menjadi tugas ya, jadi ada tugas dan diskusi untuk di pekan depan ya. Jadi tugasnya nanti buat menjadi 3 kelompok, kemudian buat makalah materi tentang sistem kerja dari RAM. Kemudian minggu depan dipresentasikan ya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan materi yang sudah kita kaji bersama, yakni sistem kerja RAM. Nah, silakan dicatat dan nanti dibagi kelompoknya, serahkan ke Bapak mengenai nama-nama kelompoknya ya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, kita absensi dulu. Silakan dicatat dulu di atas. Sudah dicatat ya tugasnya? Oke, kita coba masuk di e-learning. Silakan akses ke e-learning. Oke, silakan absen melalui barcode ya. Oke, kalau sudah, terima kasih banyak atas kehadiran dari rekan-rekan semuanya, mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita manfaatkan untuk keilmuan khususnya di mata kuliah arsitektur komputer ya. Kemudian nanti minggu depan jangan lupa tugasnya dikerjakan karena ini akan saya ambil nilainya ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.